Selamat datang di channel YT Trending. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update. Dan untuk cerita yang lain admin akan membagikan linknya di kolom deskripsi. Oke, sebelum mendengarkan alur ceritanya jangan lupa kopinya diseruput dulu biar bisa mendengarkan alur ceritanya dengan baik-baik. Oh iya, admin juga mengucapkan selamat Idul Fitri bagi para sahabat setia semuanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila admin ada salah ucap atau nama-nama tokoh yang ada di cerita admin tidak berkenan di hati para sahabat semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi. Episode ke-108. Pada episode sebelumnya diceritakan Freddy Rudolph yang sedang bertarung dengan Badik. Mereka sudah saling bertukar pukulan pertamanya, di mana dari benturan ke pukulan itu mereka masing-masing mulai dapat mengukur tingkat kekuatan lawan. Benturan pukulan pertama itu menimbulkan beberapa kerusakan di area sekitarnya. Dari sini dapat dipastikan bahwa kedua orang itu memiliki kekuatan yang besar. Baguslah, kalau begitu aku akan menunjukkan jalan singkat untukmu pergi ke alam baka, kata Badik. Aku rasa justru kamu yang akan pergi dahulu untuk menunjukkan jalan bagiku, kata Freddy Rudolph. Baik, kita buktikan siapa yang akan mampus duluan. Terima kematianmu sekarang, teriak Badik sambil menerjang ke arah Freddy Rudolph dengan menggunakan pedangnya. Satu aliran gelombang warna hitam pekat menerjang ke arah Freddy Rudolph. Dilihat dari serangannya itu jelas sekali bahwa serangan itu mengandung hawa racun yang kuat dan disertai dengan kekuatan tenaga dalam yang besar. Melihat serangan itu, maka Freddy Rudolph pun menyiapkan juga satu serangan pertahanannya dengan menggunakan senjata trisulanya. Diputar sehingga mengeluarkan asap berwarna putih untuk menahan serangan pedang dari Badik. Benturan dua serangan itu membuat suara dentuman besar dan gumpalan kabut hitam dan putih terlihat saling menggulung. Ya, kabut putih yang dikeluarkan oleh putaran senjata trisula dari Freddy itu dapat mereduksi hawa beracun yang dikeluarkan melalui serangan senjata pedang dari Badik. Pertemuan kedua serangan itu membuat gumpalan hitam putih dan menyelimuti Freddy Rudolph dan juga Badik. Sesaat tempat itu terjadi keheningan karena tidak ada satu gerakan pun yang terjadi, dan setelah gumpalan asap hitam dan putih sudah mulai hilang, terlihatlah Freddy Rudolph yang terhentak beberapa langkah ke belakang sambil berlutut, sedangkan Badik juga terlempar beberapa meter ke belakang dan jatuh tertelungkup di tanah. Keduanya terlihat memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Namun kondisi Badik sepertinya jauh lebih parah kondisinya, dan di beberapa bagian dari jubah hitamnya itu mulai terkoyak-koyak. Sepertinya benturan kedua serangan dan dentuman yang terjadi itu telah membuat kedua orang itu terluka di bagian dalam. Badik terlihat terlatih-tatih untuk
berusaha berdiri setelah jurus pedang naga hitamnya yang sangat beracun itu dapat ditahan oleh lawannya dan bahkan efek racunnya dapat dinetralisir oleh jurus dari Freddy Rudolph. Kurang ajar, aku benar-benar sudah menganggap enteng dirimu, kata Badik dengan batuk-batuk sambil menyemburkan darah dari dalam mulutnya. Sedangkan Freddy yang hanya terduduk setelah kedua serangan saling beradu kini juga sudah mulai berdiri meski ada beberapa bekas luka di tubuhnya, namun kondisi dari Freddy Rudolph jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Badik ya. Jurus gajah duduknya mampu untuk meredam jurus pedang naga hitam dari Badik. Sedangkan di sisi lain pertarungan antara Amiko melawan Dita Anggraini juga sedang terjadi. Dari kedua lawan ini terlihat sangat berimbang, sebagai orang yang sama-sama memiliki keahlian dalam permainan pedang. Pertarungan antara Amiko dengan Dita Anggraini dari kemampuan dalam permainan pedang keduanya memang sangat ahli. Aku kira semuanya sudah selesai, ternyata masih menyisakanmu. Menyesal aku dulu tidak membersihkan sampai tuntas, kata Dita Anggraini. Justru sebaliknya, aku datang ke sini dan bergabung dengan Pak Hendra ingin membalas dendam atas apa yang sudah kalian lakukan terhadap Tuan Kimura. Ini adalah kesempatanku untuk bisa menuntaskan sakit hati atas apa yang telah kalian lakukan terhadap Tuan Kimura, kata Amiko dengan penuh emosi. Aku mau tahu kemampuan apa yang bisa kamu tunjukkan kepadaku, kata Dita Anggraini. Kita buktikan saja siapa yang paling hebat di sini, kata Amiko. Lalu dengan senjata pedangnya Amiko kembali mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk menyerang Dita. Hawa dingin dan juga hembusan angin menerjang ke arah Dita Anggraini. Jurus ini jugalah yang sudah membunuh Saripan, guru dari mata iblis, sedangkan Dita yang melihat serangan itu lalu menangkisnya dengan pedang nya yang kini mulai memancarkan aura sinar putih. Dengan disertai tenaga dalamnya, Dita menangkis serangan itu dengan jurus pertahanan nya perisai pedang matahari. Seketika benturan kedua pedang itu memancarkan kilatan seperti guntur, di mana hawa sedingin es yang keluar dari jurus pedang Amiko ini seolah-olah menjadi kristal-kristal es yang terbelah di mana-mana. Karena jurus dari Dita Anggraini ini mengandung hawa panas seperti panas sinar matahari, sehingga serangan dingin dari Amiko ini seolah-olah buyar menjadi kristal-kristal es yang pecahannya menyebar di lokasi sekitar pertarungan mereka. Dari benturan kedua pedang itu Amiko tampak terlempar ke belakang, jungkir balik di tanah sekitar puluhan meter dan jatuh terduduk. Dari kondisi yang diperlihatkan bahwa Amiko ini mengalami luka-luka dalam tubuhnya. Sedangkan Dita Anggraini juga terlempar ke belakang beberapa meter sambil memegangi dadanya yang terasa sesak karena tekanan dari serangan Amiko. Melihat kondisi dari keduanya itu jelas dapat dipatikan bahwa kekuatan Dita Anggraini masih berada di atas dari kekuatan Amiko. Kurang ajar, serangannya kuat juga. Untung aku cepat-cepat menarik seranganku, kalau tidak luka dalamku bisa jauh lebih parah, batin Amiko dalam hati sambil
Terlihat senyum sinis di balik cadar ninjanya itu. Bagaimana dengan kekuatanmu seperti ini masih ingin untuk membalaskan dendam? Sungguh sangat mengecewakanku sekali. Aku kira kamu akan memberikanku perlawanan yang menarik, namun hanya dengan satu serangan saja kamu sudah seperti ini, kata Dita Anggraini mengejek Amiko untuk memanas. Manasi. Melihat hal ini maka panaslah hati Amiko. Sebagai seorang praktisi bela diri ini adalah pertama kalinya dirinya dihina seperti ini, apalagi sebagai seorang ninjutsu bahwa pantang baginya untuk mundur sampai dengan titik darah penghabisan. Aku memang sengaja untuk melihat kemampuanmu saja. Makanya aku juga setengah hati menyerangnya. Sekarang mari kita tuntaskan, kata Amiko lalu mulai bersiap-siap dengan menggunakan jurusnya pedang badai es. Menghujam bumi, jurus ini memang jarang dipakai oleh Amiko. Karena selama ini tidak pernah ada lawan yang sepadan dengannya sehingga jurus ini tidak pernah dipergunakan sebagai jurus tingkat tinggi. Ini adalah salah satu jurus paling mematikan dari Amiko. Sedangkan jurus-jurus sebelumnya itu hanyalah jurus tingkat menengah saja. Seketika itu juga kondisi di sekitar Amiko pun mulai diselimuti lapisan es yang muncul dari bawah tanah membentuk seperti stalaktit yang runcing di ujungnya. Kemunculan banyak lapisan es berbentuk stalaktit itu bisa menjadikan satu senjata yang sangat mematikan, karena ujungnya yang lancip bagaikan bilah-bilah tombak. Melihat kini aura kekuatan dari Amiko meningkat dengan drastis, maka Dita Anggraini yang merasa bahwa kali ini lawannya akan mempergunakan kekuatan penuh. Dita pun akhirnya juga tidak main-main lagi dengan menggunakan jurus pedang gerhana matahari. Seketika itu juga pedang Dita Anggraini yang disilangkan di depan dadanya mengeluarkan gumpalan cahaya putih yang menyilaukan mata. Gumpalan sinar itu kini mulai terlihat menjadi semakin membesar. Terimalah jurus esku ini, teriak Amiko sambil mengarahkan pedangnya ke depan. Seketika itu juga kumpulan es yang berbentuk lancip-lancip itu menderu ke arah Dita Anggraini. Saking banyaknya senjata es itu suaranya bagaikan sebuah badai tornado. Dita Anggraini pun juga mengarahkan pedangnya ke depan. Dan cahaya putih yang menyilaukan itu pun beradu dengan gumpalan-gumpalan es dari jurus Amiko. Hujan es yang begitu banyak dapat ditahan oleh cahaya dari pedang Dita dan pecahan-pecahan es yang beradu dengan cahaya itu pun banyak diterbangkan kemana-mana. Sehingga bagi orang yang ada di dekat lokasi pertempuran itu pasti akan terluka parah karena pecahan-pecahan es tajam itu menghantam mereka. Sungguh suatu kekuatan yang sangat mengerikan saling beradu. Dan setelah sekian lama dua kekuatan itu beradu, kemudian satu ledakan besar mengguncang di tempat itu sehingga membuat keduanya pun langsung terpental ke belakang. Amiko terlihat jatuh ke tanah dengan begitu kerasnya sehingga membuat pakaian ninjanya itu sobek-sobek di beberapa tempat, bahkan kain penutup kepala dan mukanya pun sudah hilang. Sehingga terlihatlah wajah cantik dari sosok Amiko ini.
Rambutnya yang hitam panjang pun terlihat terurai dan berkibar-kibar diterpa angin dari ledakan itu. Namun di balik sosok cantik dari Amiko ini, terlihat darah di mana-mana. Wajah cantik dari Amiko ini kini terlihat sangat pucat yang menandakan bahwa dirinya menahan rasa sakit yang sangat dalam. Sambil masih jatuh bersujud dengan satu kaki sedangkan tangan satunya menahan pedangnya supaya dirinya tidak sampai jatuh pingsan. Sedangkan di sisi lain Dita Anggraini pun juga tidak kalah menyedihkan kondisinya, namun jika dibandingkan dengan Amiko, kondisi Dita Anggraini masih jauh lebih baik. Darah segar juga dimuntahkan oleh Dita Anggraini, namun darah yang dimuntahkan itu dengan cepat langsung membeku. Ini menandakan bahwa ada luka dalam yang membuat aliran darahnya jadi cepat membeku. Ya, memang jurus dari Amiko ini bagi orang yang tidak memiliki dasar teknik bela diri tingkat tinggi, lawannya pasti akan langsung membeku dan tak lama kemudian akan hancur keping-keping karena lapisan esnya mulai menghancurkan seluruh organ tubuh lawan. Namun karena Dita Anggraini ini memiliki tenaga dalam yang mumpuni, maka jurus mematikan itu hanya mampu melukai bagian dalamnya saja, tidak sampai merenggut nyawanya. Sungguh suatu pertarungan yang sangat seimbang dari dua praktisi ahli bela diri ini. Bernat yang melihat kondisi dari Freddy dan Dita serta lawan-lawannya itu kini juga merasa maklum bahwa mereka memang lawan yang sangat tangguh. Bagaimana Pak Hendra, sepertinya hari ini harus kita selesaikan sampai tuntas, kata Bernat. Oke, kalau begitu kamu lawanku, kata Pak Hendra. Lalu Pak Hendra pun segera maju ke depan. Kita selesaikan apa yang menjadi keinginanmu untuk cepat-cepat menyusul Lowo Ijo, kakakmu, kata Bernat. Mendengar hal ini maka kembali amarah dari Pak Hendra naik. Sebagai seorang adik, dirinya tidak akan puas jika tidak membalaskan dendam atas kematian dari kakaknya. Kurang ajar kamu, memang sudah benar-benar ingin mampus. Aku akan tunjukkan jalan ke neraka untukmu, kata Pak Hendra. Ternyata sifatmu sama saja dengan kakakmu. Memang pantas orang yang sudah banyak membuat penderitaan banyak orang itu mampus. Lowo Ijo sudah menerimanya, sekarang giliranmu yang akan menyusul Lowo Ijo, kakakmu, kata Bernat dengan penuh sindiran supaya Pak Hendra menyerangnya dahulu. Mampuslah kamu sekarang, rasakan ini pukulanku, kata Pak Hendra sambil melepaskan satu pukulan yang disertai dengan gemuruh angin puting beliung. Dan di depan Bernat dapat dilihat seperti ada sebuah batu hitam besar yang menerjang ke arahnya. Ya, pukulan ini adalah jurus pukulan tangan meteor. Sebagai seorang praktisi bela diri, Bernat pun mampu meraba-raba bahwa pukulan yang dilepaskan oleh Pak Hendra ini bukanlah pukulan sembarangan. Dari kekuatannya, Bernat dapat memperkirakan bahwa Pak Hendra ini berada pada tingkat legenda. Tidak bisa dipandang rendah pukulan dari Pak Hendra ini. Kekuatan yang begitu besar pastilah akan fatal jika Bernat meremehkannya, meskipun dirinya berada pada master legenda juga. Namun yang menjadi keresahannya itu adalah efek dari serangan itu yang bisa membuat rata sebuah bukit kecil. Jika pukulan itu mengenai bukit, maka untuk meredam efek penghancuran fatal dari pukulan Pak Hendra ini, maka Bernat pun mengeluarkan jurus pukulan jaring pukat harimau.
Kedua tangan Bernard pun diarahkan ke depan dan seketika itu juga terlihat seperti ada sebuah jaring besar berwarna keemasan yang menghalangi baru besar yang disertai angin puting beliung. Pukulan dari Pak Hendra ini, maka bati besar yang disertai oleh angin puting beliung itu langsung menabrak jaring raksasa berwarna emas. Kini terlihatlah sebuah gesekan terjadi ketika kedua pukulan ini beradu. Dari gesekan itu muncullah percikan-percikan api. Jika jurus Pak Hendra itu tidak diredam oleh jurus Bernard, niscaya situasi di sekitarnya akan hangus terbakar semua oleh api yang dikeluarkan dari gesekan batu dan jaring. Karena jaring emas Bernard adalah jaring yang mampu mereduksi api, maka kobaran api itu tidak sampai membesar, sehingga kebakaran yang dikhawatirkan pun tidak terjadi. Semua mata baik dari pihak Bernard maupun Pak Hendra pun diselimuti perasaan was-was jika jaring Bernard tidak mampu untuk menahan pukulan Pak Hendra karena akibatnya akan sangat fatal bagi lingkungan di sekitarnya. Namun sebagai seorang master legenda tingkat 6, Bernard mampu mereduksi efek kehancuran yang diakibatkan oleh serangan dari Pak Hendra itu. Ini pertama kalinya aku bisa melihat pertarungan yang sangat mengerikan di antara dua orang tingkat master legenda, kata Freddy Rudolph yang masih merasakan sakit akibat pertempurannya melawan Badik tadi, di mana Badik dapat dikalahkan dengan telak oleh Freddy Rudolph, sehingga mengakibatkan Badik mengalami luka dalam yang sangat serius. Bahkan untuk jangka panjangnya Badik akan membutuhkan banyak kekuatan spiritual lagi jika ingin mengembalikan kekuatannya kembali. Pak Hendra kini mulai terlihat berkeringat dingin di mana pukulannya dapat ditahan oleh Bernard. Rasa kejutnya ini membuat Pak Hendra akhirnya melepaskan pukulan itu lagi. Sambil dirinya terseret beberapa langkah ke belakang akibat bentrokan pukulannya itu dengan pukulan Bernard. Di depannya Pak Hendra dapat melihat tanah yang bekas tempatnya berpijak itu. Terdapat lubang setinggi 20 cm memanjang sampai ke tempat dirinya berdiri. Inilah yang membuat Pak Hendra menjadi berkeringat dingin di mana kekuatan dirinya tidak mampu membuat Bernard bergeming dari tempatnya berdiri sedangkan dirinya terseret hampir 10 meter ke belakang dengan memperlihatkan lubang sedalam 20 cm. Hanya seperti ini sajakah kekuatanmu? Sungguh sangat memalukan, dengan kekuatan seperti ini masih berani untuk menghadapiku, kata Bernard lagi. Hahaha, aku memang sengaja untuk menjajaki terlebih dahulu seperti apa kekuatanmu, kata Pak Hendra dengan tertawa untuk menutupi rasa terkejutnya itu. Sama, aku juga sekedar untuk melemaskan otot-ototku saja, kata Bernard. Itulah kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi episode ke-108. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata, admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.